Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Uqudul Juman fi Durus Syahri Ramadan karya Sa'ad Al-Khatlan hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada Ad-Daras Arabi, pelajaran yang keempat tentang hakikat puasa. Beliau sampaikan bahasanya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah jelaskan hikmah diwajibkannya puasa dengan Allah katakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka hikmah disyariatkannya puasa adalah mewujudkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam diri kita. Dan takwa tersebut terwujud dengan menahan diri dari berbagai macam maksiat dan melakukan berbagai macam ketaatan. Wa alla takuna haluhu wa wasaib, dan tidaklah keadaannya saat puasa seperti keadaannya sebelum puasa. Ini tanda dan indikator bahwasanya puasa mengantarkannya kepada takwa. Dan buah ini, yaitu keadaan saat puasa beda dengan keadaan sebelum puasa, kita jumpai pada banyak orang-orang yang beriman yang mendapatkan taufik, yang berubah keadaannya setelah tiba Ramadan kepada keadaan yang lebih baik. Sebelum Ramadan jauh dari masjid, setelah Ramadan yuqbiluna alal masajid. Perhatian dengan masjid, perhatian dengan ibadah. Oleh karena itu, wahai saudaraku seorang muslim, perhatikanlah puasamu. Ya, apakah puasa tersebut mewujudkan buah ini, yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jika engkau lihat pada dirimu perhatian untuk taat saat Ramadan, maka maknanya puasa telah mewujudkan tujuan dimaksudkannya puasa. Adapun orang yang keadaannya saat Ramadan seperti keadaannya sebelum Ramadan atau bahkan lebih jelek, maka hendaklah falyuraji' nafsahu, maka hendaklah dia evaluasi dirinya. Karena puasa tidak mewujudkan tujuannya, yaitu la'allakum tattaqun. Nabi SAW bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak memiliki hajat, memiliki kebutuhan dengan puasanya yang sekedar makan, tidak makan dan minum. Ya, hadis yang agung ini menjelaskan hakikat puasa. Puasa itu tidak terbatas dalam bentuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang bersifat fisik saja. Namun puasa yang sesungguhnya mencakup menahan diri dari berbagai macam maksiat, baik maksiat berupa ucapan ataupun maksiat berupa perbuatan. Dan ini satu hal yang dituntut, satu hal yang diperintahkan di setiap waktu, namun lebih ditekankan di tengah-tengah puasa. Nabi SAW mengungkapkan maksiat ucapan dengan sebutan qaula zur dan maksiat perbuatan dengan al-amala bihi, perbuatan zur. Berdasarkan hal ini, maka semua maksiat yang terjadi, yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka itu merusak puasanya dan mengurangi pahalanya. Dan jika maksiat tersebut besar, atau maksiat tersebut banyak, atau bahkan besar, maka faqad yasilus shaimu, maka orang yang berpuasa itu sampai pada fase yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu Allah tidak membutuhkan, yaitu Allah tidak menginginkan puasanya yang sekedar tidak makan dan tidak minum. Maka menjadi kewajiban orang yang berpuasa untuk antusias menjaga puasanya dengan menjaga anggota badannya dari berbagai macam maksiat. Maka adalah dia jaga lisannya dari perkataan yang haram,
adalah dia jaga penglihatannya dari melihat yang haram. Dia jaga pendengarannya dari mendengarkan yang haram, mendengarkan riba, gosip, ucapan cacian, sumpah serapah dan yang lainnya. Dan dia jaga anggota badan yang lainnya dari berbagai macam maksiat. Dan banyak ulama, banyak pendahulu kita yang saleh. Jika mereka puasa, mereka milih di masjid. Mereka mengatakan, nahfadhu saumana wala nartabu ahada. Jadi kami jaga puasa kami dan kami tidak menggunjing siapapun. Tidak menggunjing siapapun. Namun kita berada dalam zaman keadaan yang demikian memprihatinkan. Di zaman ini gunjing orang di masjid satu hal yang biasa. Bicarakan orang di masjid satu hal yang tidak aneh. Kalau dulu satu hal yang tidak mungkin membicarakan orang di masjid. Sekarang sebagian pengajian itu isinya membicarakan orang dengan kedok pengajian. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis ini, Allah tidak membutuhkan puasa yang sekedar tidak makan dan tidak minum. Ini menunjukkan bahasanya dia tidak diberi pahala, dan pahala atas puasanya itu wa in kana tahsulu bi, meskipun terwujud dengan puasanya gugurnya kewajiban. Karena dia telah menahan diri dari berbagai pembatal puasa yang bersifat lahiriah. Maka terwujud dengan hal ini bara'atu dhimmah, gugur kewajibannya, akan tetapi dia tidak diberi pahala dan pahala karenanya. Dan semacam itu adalah salat yang dikerjakan oleh seseorang wa huwa min hini ayukabbir, dan dia sejak takbiratul ihram sampai dia saat salam dia berada dalam hawajis, dalam lintasan-lintasan pikiran, wal wasawis, dan berbagai macam waswas. Maka salat orang semacam ini telah gugur darinya kewajiban. Karena orang yang salat ini telah mewujudkan rukun salat, syarat dan wajib salat. Namun laisa lahu min ajri salatihi. Namun dia tidaklah mendapatkan pahala salat sesuai dengan, kecuali dengan seukur apa yang salat yang bisa seukur salat yang dia pikirkan. Adapun yang dia tidak mikirkan sholat namun mikirkan yang lain, nah itu tidak ada pahalanya. Wahadal makna, dan hal ini sepatutnya hadir di benak setiap muslim dan muslimah. Wa annahu idza arada ayaf'ala ma'siyatan, bahasanya jika dia ingin melakukan maksiat ucapan ataukah perbuatan, maka dia ingat kalau dia puasa, sehingga dia menahan diri darinya. Maka orang yang puasa itu menahan diri dari berbagai macam maksiat walau ala sabilil mudafa'ah, meskipun itu dalam rangka membela diri. Padahal aslinya membela diri itu satu hal yang diperbolehkan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Siapa yang zalim kepadamu, balaslah bimisli ma'tada 'alaikum, dengan semisal kezaliman yang dia lakukan kepada kalian. Demikian di surat Al-Baqarah 194. Dan Nabi SAW menyampaikan, al-mustabani maqala fa'alal badi'i malam ya'tadi al-madlumu. Ketika ada dua orang yang saling caci mencaci, maka apa yang diucapkan oleh keduanya itu alal badi, itu terbebankan kepada orang yang memulai. Malam ya'tadi al-madlumu, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Maka jika ada orang yang mencaci Anda, boleh bagi Anda mencacinya dengan semisal caciannya. Kecuali jika Anda sedang puasa, maka janganlah hadapi cacian dengan cacian. Kenapa? Dalam rangka menghormati syiar Islam,
Ini dalam rangka menghormati ajaran Islam berupa puasa. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in sabahu ahadun aw qatalahu, maka jika ada orang yang mencacinya atau mengejaknya kelahi, falyakul, maka adalah dia katakan inni mru'um shaimun, aku adalah orang yang berpuasa. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Kemudian beliau tutup dengan doa, ya Allah berkailah kami di bulan Ramadan dan bantulah kami untuk menyempurnakan puasa dan qiyam dan sholat dalam bentuk yang Engkau ridai. Jauhkanlah kami dari sebab-sebab amarahmu dan maksiat kepadamu. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami dan para orang tua kami dan semua kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, demikian yang bisa kita baca, kita telaah di kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.